Baik, karena besok kita akan mengadakan rapat bersama para investor. Apakah laporan yang saya suruh buat sudah selesai? Iya Bu, laporan yang Ibu suruh kemarin sudah selesai saya buat. Oke, untuk laporannya apakah sesuai dengan yang saya minta? Iya Bu, sudah aman semua. Setelah ini saya akan menghubungi para investor untuk mengadakan rapat besok. Semoga apa yang kita rencanakan besok akan berjalan dengan lancar dan para investor akan mempercayakan semua saham atau dana mereka kepada kita. Iya Bu. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Sore. Bagaimana untuk kondisi finansial dari perusahaan kalian? Jadi kondisi finansial perusahaan kami luar biasa Bu, setiap tahunnya itu telah mengalami peningkatan. Jadi berdasarkan laporan keuangan yang telah saya buat, Ibu bisa lihat di sini peningkatannya. Saya lihat dulu ya untuk laporan kalian. Oke, baik. Setelah saya melihat laporan finansial dari keuangan kalian, tentunya saya tertarik untuk menginvestasikan saham saya untuk perusahaan kalian. Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Kami akan mengusahakan sebaik mungkin untuk perusahaan ibu dan kerjasama kita agar berjalan dengan baik. Saya akan mempercayakan semua kepada kalian. Terima kasih. Jadi Bu, ini dana investasi kemarin sudah masuk dan laporan keuangannya juga sudah selesai saya ubah dan sepertinya aman tidak akan ketahuan. Kerja kamu bagus juga. Jadi bagaimana untuk pembicaraan kita kemarin, kamu akan mendapatkan 50% dari keuntungannya. Iya, Bu. Bu, boleh minta waktunya sebentar? Aduh nanti ya, Bu. boleh minta wawancaranya sebentar. Ya udah, tapi cepat ya. Ya Bu, saya mau tanya Bu, ini bagaimana tanggapan Ibu mengenai kasus ini Bu? Oh iya Bu, karena Ibu kan merupakan salah satu investor. Bagaimana Bu tanggapannya? Iya, untuk kasus yang itu ya, pokoknya saya pastikan mereka akan masuk penjara semua deh, apalagi si manajer dan si accountingnya itu, karena mereka udah tipu saya. Aduh, saya pusing banget. Jadi Ibu akan kembali ke jalur hukum. Oh iya, sudah pasti saya akan menyeret mereka ke pengadilan ya. Oke, bye-bye, saya sibuk. Bye. Isunya tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan memang PR saya dengan Bu Nelly, karena memang di beberapa karya seperti Waskita, seperti Wika ini memang pelaporan keuangan juga tidak sesuai dengan kondisi realnya.
Artinya dilaporkan seolah untung bertahun-tahun, padahal cash flow-nya tidak pernah positif sebenarnya. Nah ini memang ada isu di dalam pelaporan keuangan. Nah kita sedang investigasi soal tadi bahas kita. Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini real? Apa jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak real? Kita akan lihat apabila memang ada unsur pidana di dalam laporan keuangan, fraud, ya kita bisa lakukan penuntutan kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan laporan keuangan itu. Nah kita ke depan akan mulai lakukan ini. Saya sudah lapor dengan Pak Ketua BPKP. Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan, ya kita bisa lakukan tindakan yang tegas dengan kerangka governance yang ada. Karena kita juga memberi efek jerah, jangan sampai manajemen ini kemudian melaporkan laporan keuangan yang overstated, mereka selesai, aku udah di-charge, tapi kemudian perusahaannya ternyata bangkrut setelahnya. Nah ini kan lucu gitu, soalnya aku udah di-charge, tapi kemudian perusahaannya bangkrut. Solusi yang dapat kami simpulkan terkait kasus ini yaitu yang pertama, adanya perbaikan keuangan perusahaan, yang kedua, merancang penyelamatan perusahaan, yang ketiga, penindakan yang tegas, yang keempat, BPK meninjau masalah keuangan perusahaan tersebut, dan yang kelima adalah adanya bantuan dari partner strategis dan partner keuangan. Untuk pencarian yang bisa kita lakukan itu yang pertama, penguatan pengendalian internal, yang kedua, peningkatan tata kelola perusahaan, dan yang ketiga, pengawasan eksternal. Adapun poin keempat, kita bisa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.